Bang Irwanto mungkin bisa dijelaskan ada agenda apa besok? Desakan apa? Besok tuh saya mau mendaftarkan gugatan ya, mau mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi perihalnya perbuatan melawan hukum. Artinya ini suatu bentuk ya, suatu bentuk nyata saya mengkritisi kepolisian. Nah, karena saya sekarang ini sudah menjadi sahabat Kapolri, karena Kapolri sendiri mengatakan bahwa yang mengkritik pedas kepolisian akan menjadi sahabat Kapolri. Nah, jadi inilah bentuk nyata saya mengkritisi kepolisian melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya agar ya barang-barang yang disita itu saya baca ada 6 handphone ya, yang disita, namun sampai sekarang ini belum dibuka. Termasuk juga ada CCTV yang belum dibuka. Nah, jadi tujuan barang itu disita ya, salah satunya itu untuk digunakan untuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Nah, sampai sekarang ini mulai dari disita dan sampai dengan perkara ini putus, itu ternyata kan belum dibuka. Nah, sementara kan Pak Susno juga udah teriak-teriak, buka dong. Bang Reza Indragiri juga bilang buka dong, tapi belum dibuka. Nah, karena saya ini seorang advokat ya, penegak hukum. Nah, saya mau mendapatkan hak saya untuk bisa membuka itu melalui jalur hukum. Jadi besok saya akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Intinya itu poinnya adalah agar pengadilan memberikan kuasa kepada kami ya, atau memerintahkan pihak kepolisian dalam hal ini pihak kepolisian sebagai tergugat, memerintahkan tergugat untuk membuka CCTV dan beberapa handphone itu di muka persidangan dan disaksikan oleh umum. Nah, agar apa? Agar kebenaran terungkap dan lahirlah keadilan. Kira-kira seperti itu. Artinya ini menindaklanjuti laporan abang yang di Mabes ya Bang? Sebenarnya lebih daripada itu ya. Kalau waktu saya di Mabes itu kan saya minta bahwa Mabes Polri itu memerintahkan Polda Jawa Barat untuk memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Nah, kalau sekarang ini lebih daripada membuka CCTV. Karena apa? Karena kan terkait juga dengan yang sekarang ini 8 terpidana kan sekarang mengajukan PK kan. Iya. Nah, kalau menurut saya sebenarnya novum yang aslinya itu ialah di mana? Di CCTV dan di handphone. Karena menurut pengertian saya bahwa apa yang dimaksud dengan novum ya, bukti baru itu adalah bukti yang seharusnya bisa dipersembahkan pada saat dia di pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Ternyata bukti ini kan belum ditemukan. Nah, kalau menurut saya kalau seandainya CCTV dan beberapa handphone ini bisa dibuka, inilah menurut saya novum. Jadi artinya ini bisa digunakan juga untuk 8 terpidana. Artinya hal yang saya lakukan ini pertama begini ya. Yang pertama tujuan saya itu agar, karena terkait dengan status saya sebagai advokat adalah penegak hukum, artinya memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya. Nah, tetapi kewenangan yang dimiliki kepolisian, kejaksaan, kehakiman kami nggak miliki nih. Advokat tidak bisa menyita, tidak bisa melakukan hal-hal yang dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah, sekarang saya mau menerobos nih, artinya terobosan hukum baru. Saya mau mendapatkan juga upaya paksa, cuma upaya paksa itu saya mintakan ke pengadilan. Kalau pengadilan ternyata mengabulkan, ya, nah rasanya sudah cukup adil bagi kami penegak hukum. Kami juga bisa mendapatkan kuasa, yang mendapatkan upaya paksa dari pengadilan kalau seandainya permohonan kami dikabulkan. Ini juga kan saya mencontoh seperti pra-peradilan dulu. Pak Budi Gunawan dulu ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan permohonan pra-peradilan. Sebenarnya tersangka itu di dalam KUHP nggak ada dasar hukumnya, tapi ternyata permohonan yang diajukan Pak Budi Gunawan itu dikabulkan oleh Hakim Sarpin dulu. Nah, ternyata putusan itu diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga sampai sekarang banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dia mengajukan permohonan pra-peradilan. Nah, sama seperti saya juga yang saya ajukan ini untuk kepentingan keadilan. Nah,
saya mengajukan ini ya kepada pengadilan agar apa? Agar dalam perkara-perkara berikutnya kalau ada CCTV atau ada handphone yang disita oleh penyidik, nah pengacara juga bisa mengajukan kepada pengadilan agar apa? Agar minta majelis hakim itu memerintahkan penyidik atau tergugat membuka CCTV atau barang bukti lainnya termasuk handphone secara terbuka di ruang persidangan. Agar apa? Agar kebenaran itu terungkap dan lahirlah keadilan. Kira-kira seperti itu. Bang, ini juga sudah diminta nggak sih Bang sama lawyer-lawyer dari yang terlibat di dalamnya? Diminta maksudnya? Peggy dan keluarga Vina atau siapa ini pernah diminta nggak sih untuk membuka handphone, membuka CCTV ini? Ya kalau melihat dari yang ibu sampai itu pengacara Saka Tatal itu kan ibu tuh, dia kan sudah pernah ngomong di pengadilan agar tapi tidak dibuka kan. Yang saya dengar dia yang jelas CCTV tidak dibuka. Tapi tadi saya baca putusannya, di dalam putusannya itu ternyata bukannya tidak dibuka, belum dibuka. Jadi ada apa namanya itu saksi dari pihak kepolisian. Putusan mana Tri? Putusannya coba. Oke. Iya. Nah ini setelah saya baca, ada saksi namanya Gugun Gumilar bin Warsa. Ini adalah dia anggota kepolisian. Nah ini. Nah di dalam saksian dia ini nih, bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Bukan tidak bisa dibuka ya, namun belum dibuka. Nah jadi kita berharapnya juga agar ini dibuka. Nah, karena gini, barang-barang yang disita itu kan kepentingannya ya untuk dibuka untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan untuk apa namanya kepentingan di persidangan. Nah kan aneh kalau seandainya ternyata barang bukti yang disita itu tidak dibuka. Apalagi ini barang bukti yang bukannya, artinya gini, kan ada barang bukti itu macam-macam. Ada barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Ada barang bukti dibuat untuk melakukan kejahatan. Ada barang bukti hasil dari kejahatan. Nah CCTV sama handphone, oke lah handphone yang mungkin bisa dikategorikan kalau memang polisi bisa membuktikan, mungkin handphone bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan kalau memang itu terjadi pembunuhan. Tapi CCTV ini kan gak ada hubungannya nih. Artinya punya apa? Katanya ada di Indomaret, ada di yang ini kan gak ada hubungan sama kejahatan kan? Artinya memang itu dipergunakan untuk dibuka. Jadi ketika pihak kepolisian melakukan penyitaan, nah bukan berarti harus didiamkan, tapi punya kewajiban untuk dibuka. Nah sampai sekarang kenapa tidak dibuka? Nah sehingga saya mengambil kesimpulan ini mungkin harus melalui pengadilan. Agar pengadilan nanti kalau memang menurut pengadilan cukup beralasan agar supaya pihak tergugat, artinya pihak kepolisian ini diperintahkan, artinya dipaksa untuk membuka, ya alhamdulillah. Ya apalagi kalau seandainya memang dikabulkan semua gugatan kami, bersama-sama dibuka di ruang persidangan dan disaksikan secara umum, karena pengadilan kan dibuka untuk umum gitu. Dan juga ada 6 ini, ada ada 6. Nah ini satu buah handphone merek Samsung warna hitam, satu buah HP merek Nokia warna abu-abu biru, satu buah HP merek Samsung warna hitam, satu buah HP merek Samsung warna putih, satu buah HP merek Nokia warna hitam abu-abu, satu unit handphone merek Samsung Galaxy V model SM. Jadi ada 6 handphone dan CCTV yang sampai sekarang ini belum dibuka. Bahkan ini sebenarnya kan mengungkapkan kebenaran. Nah, saya berusaha ya atas nama organisasi Barisan Advokat Bersatu ingin mengajukan gugatan dan memohon kepada pengadilan ya, kepada majelis hakim agar dikabulkan yang isinya itu salah satunya memerintahkan tergugat, artinya pihak kepolisian, untuk membuka ya, bersama-sama dan disaksikan oleh sidangnya terbuka untuk umum. Bang, ada update terbaru lagi tentang tes DNA. Hasilnya sudah keluar, yaitu autentik.
identik dengan orang tuanya. Ya, kan kemarin juga waktu ada acara kan saya sudah sebutkan itu. Artinya tes DNA ini kan sebenarnya hanya menghilangkan penasaran publik kan. Apakah benar Peggy Setiawan yang di Cianjur ini anaknya mantan Bupati Cirebon? Nah, sebenarnya itu bukan materi maksudnya fokus perkara awal. Fokus perkara awal ini adalah netizen ya, publik menganggap bahwa Peggy Setiawan yang di Cianjur ini menduga bahwa ini pelakunya. Kenapa kok bisa menuduh di Cianjur itu pelakunya? Nah, karena dia dianggap anaknya mantan Bupati Cirebon. Nah, sehingga saya waktu itu mengungkapkan bahwa ya kalau seandainya Peggy Setiawan Cianjur itu benar bukan pelakunya, ya tidak perlu takut. Nah, terus ada dugaan bahwa dia anaknya, gampang aja, simpel. Tes DNA-nya. Nah, sekarang tes DNA-nya sudah keluar. Hasilnya 99,9. Jadi identik dengan pasangan Pak Cecep dan istrinya gitu kan. Nah, tetapi ini kan tidak ini hanya membuktikan bahwa dia itu anak dari pasangan siapa. Bukan berarti bahwa dia dengan hasil DNA itu 99,9 sekian persen itu dia adalah anak Pak Cecep dan istrinya. Bukan berarti terus hilang prasangkanya itu, dugaan bahwa dia bukan pelakunya, bukan itu. Nah, ya, kalau seandainya apakah dia pelaku atau bukan, ya dugaan itu yaitu pihak kepolisian. Nah, jadi kalau medis tes DNA tentu dokter ya rumah sakit. Kalau apakah dugaan dia pelaku atau bukan itu pihak kepolisian. Ya, artinya walaupun hasilnya seperti itu, ya kalau memang pihak penyidik mau melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali, ya tergantung hasilnya. Kalau mengarah ke Peggy Setiawan yang di Cirebon, ya silakan. Kalau mengarah kepada Peggy Setiawan yang di Cianjur, ya silakan. Itu urusan pihak kepolisian. Dari abang sendiri seperti apa? Sudah lega kah kalau bukan Peggy Cianjur? Ya kalau saya mah bukan masalah lega nggak leganya ya, karena saya dalam hal ini saya tidak punya kepentingan. Saya dari awal tidak punya kepentingan. Bahkan kemarin aja banyak netizen juga yang sempat menyerang saya karena saya mengatakan bahwa Peggy Setiawan yang di Cianjur, yang di Cirebon bisa nggak ditambah sebagai tersangka lagi? Ya memang bisa kalau menurut pendapat saya. Kalau pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali dan dapat ditemukan 2 alat bukti yang baru. Ya, ada peraturan seperti itu. Walaupun putusan pengadilan itu Hakim Eman Sulaiman ini dalam poin 5-nya itu dikatakan seolah-olah memberikan pesan bahwa si Peggy Setiawan yang di Cirebon ini tidak bisa lagi jadi tersangka gitu. Nah, ini jadi perdebatan kan, apakah putusan itu yang mesti dipatuhi atau ada peraturan lain yang harus dipatuhi. Nah, jadi kalau menurut saya mah ya sudah begini aja. Jadi alhamdulillah nih Peggy Setiawan yang di Cianjur sudah berani tes DNA. Alhamdulillah, terima kasih. Artinya dia juga udah tenang dong. Dia tidak mungkin dikait-kaitkan lagi dengan mantan bupati. Termasuk juga yang ibu mantan wakil bupati. Itu udah clear tuh. Nah, tapi apakah ibaratnya masyarakat puas atau tidak puas itu saya kembalikan ke masyarakat. Cuma intinya adalah dia ini kan diduga pelakunya. Nah, kalau menurut saya tinggal satu langkah lagi buat Peggy Setiawan Cianjur. Sekarang berani nggak dia ya meminta dengan sukarela minta periksa kepada pihak Polda Jawa Barat. Nah, agar apa? Agar tuntas, tidak ada kecurigaan lagi. Dibilang anak mantan bupati clear. Nah, sekarang pelaku masih berjalan, diduga pelaku. Ya kalau menurut saya tanggung. Datang aja ke Polda, minta periksa. Nah, itu gentle loh. Nah, karena juga saya tetap banyak pihak yang ngasih informasi juga ke saya, yang ngomong itu macam-macam lah. Ya, jadi kalau menurut saya ya udah kita hormati aja hasil dari medis itu karena kita bukan dokter. Kalau medis kita serahkan ke dokter. Ya, saya tidak mau berkomentar apakah itu benar atau tidak. Tapi saya meyakini ya sudah karena hasil dokter seperti itu ya saya yakini ini benar karena hasil dokter masalahnya resmi lagi. Nah, terkait dengan bahwa dia dia pelaku atau enggak ya itu pihak kepolisian gitu. Jadi dari awal memang saya DNA itu kan bukan menjadi menjadi target saya itu. Target saya itu adalah dia diperiksa, dimintai keterangan, dipanggil. Nah, agar apa? Agar bisa tercipta ketertiban gitu loh. Ketertiban tercipta dan kepastian hukum. Yang seperti sekarang kan sudah ada hasil DNA, ada kepastian hukum kan bahwa dia bukan anak dari mantan bupati. Selesai. Bang, kalau abang
besok ada masukan gugatan, ini ingin mengungkap apa sih Bang sebenarnya Bang? Ya, dari awal kan saya sudah katakan, saya ini tidak membela Peggy Setiawan yang di Cianjur maupun yang di Cirebon. Posisi saya ini sebagai pengacara ya, pemerhati ya, keadilan. Nah, tujuan saya dari awal ya, bahkan saya sempat diserang netizen, walaupun cuma sedikit sih netizen yang menyerang saya. Yang menyerang kan menganggap saya tidak mendukung Peggy Setiawan yang di Cirebon. Dari awal saya katakan saya tidak mendukung A dan B, saya mendukung kebenaran itu terungkap. Nah, kalau ditanya apa tujuan saya mendaftarkan gugatan nanti di pengadilan, tujuan saya agar kebenaran terungkap. Kenapa? Kalau kebenaran terungkap, akan lahir keadilan. Kita tidak mungkin berharap keadilan kalau tidak berjuang kebenaran itu terungkap. Ya. Itu yang saya katakan bahwa keadilan itu kan tidak milik semua orang. Keadilan hanya milik orang yang mencari dan berjuang. Kalau orang mencari keadilan, mungkin dia dapat. Kalau orang berjuang tentang keadilan, mungkin dia dapat. Tapi kalau kita diam-diam aja, keadilan nggak mungkin bisa kita dapatkan, karena keadilan itu bukan milik semua orang. Ya, jadi bagaimana dalam rangka saya untuk mendapatkan keadilan? Ya harus diungkapkan kebenaran. Jadi saya tidak punya niat lain, tidak punya agenda yang tersembunyi dan lain sebagainya, nggak ada. Nah, yang pertama, saya juga dari awal ya, Pak Listio Sigit ini kan ya, boleh dicek di jejak digital. Pak Listio Sigit ini adalah satu-satunya Kapolri ya, satu-satunya Kapolri yang saya memberikan apresiasi, yang saya banggakan ya, yang saya cintai ya, yang saya sayangi. Kenapa? Saya tidak pernah mengucapkan selamat atau apresiasi kepada Kapolri manapun kecuali Pak Sigit. Karena waktu pertama kali dia jadi Kapolri, dia langsung melakukan langkah-langkah yang menurut saya ini bertujuan menciptakan ketertiban di masyarakat. Contohnya apa? Begitu dia jadi Kapolri, dia langsung datengin Muhammadiyah, datengin NU. Dia pokoknya langsung tuh. Karena pada saat itu lagi terpecah masyarakat kita. Nah, sehingga saya memberikan apresiasi kepada Pak Listio Sigit. Nah, kenapa saya gugat beliau nih? Itulah rasa cinta saya, bangga saya, sayang saya kepada Pak Kapolri, agar saya mengkritisi dia dengan cara melakukan gugatan ini. Nah, agar dia juga jangan sampai juga kadang-kadang di bawah ini dia mungkin dia tidak mendapatkan laporan yang seutuhnya yang benar. Ya mudah-mudahan aja dengan gugatan ini ya bisa terungkap kebenaran.